Halo cuy, balik lagi bersama gue. Jadi sekitaran akhir September kemarin gue ditawarin oleh MSI Gaming Indonesia untuk mereview salah satu headset terbarunya mereka, yaitu MSI Immerse GH61. Headset ini harusnya belum tersedia di pasaran untuk sekarang ini dan harusnya udah ready di sekitaran minggu ke-3 November atau di akhir November. Kalian boleh pantengin IG-nya @msi_gaming_Indonesia atau kalian boleh juga follow official store-nya MSI di berbagai macam marketplace. MSI bilang headset ini punya suara yang mantep banget dan katanya gue adalah reviewer pertama yang dikasih akses untuk nyobain si GH61 ini. Jadi gue mau say thanks dulu sama MSI Gaming Indonesia sudah mempercayakan GH61 untuk gue coba dan gue komentarin. Oke, kita mulai reviewnya. Seperti biasa gue akan start dari kelengkapannya dulu. Yang pertama kita dapat sebuah box yang ngasih unboxing experience mantap sekali, dimana ketika kita buka box utamanya kita disambut dengan logo MSI Dragon beserta tulisan Immerse Yourself. Berikutnya kita dapat sebuah carrying case, yang ini beneran case, ukurannya cukup gede dan ini bahannya juga keras, bagus. Terus di bagian depannya ada logo MSI dan di bagian atasnya ada semacam tentengan jinjingan buat ngebawa-bawa si carrying case-nya. Di dalamnya ada dua buah kompartemen, yang sebelah kiri ada semacam cargo net, terus ada buku manual dan ada sepasang earpad cadangan yang bahannya fabric. Untuk di bagian kanannya ada molding dari si headsetnya sendiri yang bahannya itu pakai busa. Ini tebel banget busanya, jadi gue rasa headsetnya bakal aman banget kalau disimpan di dalam sini. Dan kita dapat satu buah sound card dari jack audio 3,5 mm ke USB Type A. Dan ini dia headsetnya, bentukannya begini. Dia adalah headset over ear dengan driver berukuran 40 mm, tapi bodinya ini kerasa gede banget. Bodinya ini bentuknya bulat, beneran bulat sempurna, nggak oval sama sekali. Terus di bagian tengahnya ada aksen semacam hexagon yang warnanya abu-abu. Terus ada logo MSI Dragon-nya juga yang warna abu-abu juga sama. Ini gue suka banget colorway-nya, dikasih warna black sama grey kayak gini ya. Kesannya tuh kalem banget, tapi tetap aja nggak ninggalin unsur gamingnya dengan aksen hexagon kayak gini. Untuk finishingnya dia pakai matte finish di semua bagian headsetnya, mau warna abu-abu mau warna hitam, semuanya itu matte finish dengan tekstur yang lumayan kasar. Ini gue suka banget, very big thumbs up untuk pemilihan finishing kayak gini, karena ini jauh lebih durable daripada pakai gloss finish yang kalau dilap aja itu pasti bakalan baret-baret. Untuk di bagian atas headband ya, ini nggak ada tulisan MSI sama sekali. Jadi satu-satunya identitas MSI yang bisa kalian temuin di headset ini hanyalah di bagian body drivernya tadi yang ada logo MSI Dragon-nya. Yang menurut gue secara konsep desain ini bagus banget, karena secara nggak langsung bakal semakin menguatkan logo MSI Dragon ini. Dimana ketika ngeliat logo beginian, orang-orang nggak perlu dikasih tahu bahwa ini adalah MSI, mereka langsung menyadari bahwa itu MSI. Mantap. Untuk padding dari headbandnya, ini kulitnya tuh halus banget cuy, benar-benar parah nih halusnya, dan empuknya juga empuk parah. Jadi ini pol sih dari segi headbandnya. Terus untuk bagian earpadnya juga sama, ternyata kulitnya sama-sama halus dan keempukannya juga sama-sama pol empuk banget. Dan ini ada satu hal yang menurut gue menarik dari GH61 ini, dari segi earpadnya doang. Karena sebenarnya di bagian dalam earpadnya itu bahannya fabric cuy. Jadi gue rasa MSI berusaha ngasih kenyamanan ekstra di headset ini tanpa menurunkan dari segi isolasi. Karena seperti yang kita tahu ya, headset kulit itu punya keunggulan di isolasi, tapi kalau kita pakai lama itu pengap banget, telinga kita nggak bisa napas. Makanya di sini dikasih fabric sedikit di bagian dalam biar telinga kita bisa nafas. Telinga kok napas bang? Oh iya. Seperti yang gue bahas di kelengkapan tadi, bahwa dia dapat spare earpad, artinya ini earpadnya bisa dilepas. Dan untuk earpad yang bahan fabriknya menurut gue kualitasnya juga bagus. Ini lebih nyaman dipakai sih jelas karena banyak fabric ya, cuman isolasinya ya lebih minus daripada yang bahannya kulit. Untuk mikrofon ya, ini nggak detachable, tapi dia punya mekanisme tinggal ditarik keluar kalau mau dipakai, dan kalau nggak dipakai tinggal didorong ke dalam aja cuy. Yang menurut gue metode kayak gini ada poin plusnya, dimana nih mikrofon nggak akan pernah bisa hilang. Oke, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara yang direkam menggunakan mikrofonnya MSI Immerse GH61. Di sini gue pakai recording volume 100% dan gue ngerecordnya via USB sound cardnya. Terus ini juga nggak pakai efek sama sekali. Abis ini gue mau kasih tahu gimana kalau efeknya dinyalain. Nah, sekarang efeknya udah gue nyalain dan di sini gue pakai preset chat, dimana si preset chat ini ngaktifin dua hal. Yang pertama static noise suppression, yang satu lagi voice stabilizer. Dan static noise suppressionnya ini bisa kalian arahin ke environment yang quiet atau ke yang noisy, tergantung dari environment kalian. Dan menurut gue suaranya ini jauh lebih baik dibandingin tanpa efek tadi, karena tanpa efek kayaknya kurang powerful. Kalau sekarang pakai efek jadi powerful. Tapi downside-nya adalah ini suara nafas gue tuh jadi banyak ke pick up sama si mikrofon ini. Cara ngakalinnya tinggal pakai windshield aja cuy, yang bentukannya kayak gini. Ini gue ngambil dari copotan clip on, atau kalian bisa beli terpisah. Kalau nggak salah ini harganya sekitar 500 perak lah. Itu kalau kalian pengen ngurangin suara udaranya. Atau di lainnya ya kalian nggak usah nyalain efeknya, tapi kalian dapat
dapat suara yang menurut gue kurang powerful kalau dibandingin sama yang efeknya nyala ya. Dan secara overall menurut gue kualitas mikrofonnya udah bagus, udah oke untuk dipakai in game open mic, atau kalian juga mau recording misal konten kreator atau streamer, menurut gue udah cukup lah mikrofon bawaannya ya. Kalau mau lebih bagus lagi, ingat tambahin beginian dan dinyalain efeknya. Untuk kabelnya dia fix, nggak detachable, udah sleeving, kualitasnya bagus, dan ini kabelnya ringan banget, jadi oke. Dan kabelnya ini pendek, mungkin sekitar 1,2 meter doang, tapi gue suka justru karena konektornya dia pakai jack 3,5 mm TRRS, artinya dia support ke mobile phone juga. Dan ya dengan kabel pendek kayak gini, kalau kita pakai ke portable device itu rasanya kabelnya nggak kepanjangan. Sekarang pindah ke sound cardnya yang pakai ISS Saber. Di bagian depannya ada beberapa tombol untuk naik turunin volume, terus ada tombol mute unmute microphone, dan satu lagi tombol untuk nyelamatin fitur 7.1 virtual surround sound-nya. Ke bagian belakang dia udah punya klip dan ada logo MSI Dragon-nya. Untuk kabelnya sebenarnya sama aja dengan apa yang ada di headsetnya tadi, dan untuk USB-nya ini udah gold plate. Oke, sekarang gue akan bahas fitting dan isolasinya cuy. Yang pertama, high adjusternya standar lah ya, tinggal dinaik turunin aja kayak headset kebanyakan. Terus ini body drivernya bisa nunduk dikit kayak gini dan bisa juga nengok ke belakang sedikit. Jadi ini lebih ke untuk nyesuaiin sama kontur kepala kita. Dan dia ini bisa diadepin ke depan full. Jadi kalau lagi dikalungin posisi kayak gini ini enak banget karena nggak nempel sama rahang atau dagu sama sekali. Sekarang kita coba pakai. Waduh, telinga gue yang segede ini aja nih, tuh segede gini. Ini bisa ketelan abis sama nih headset karena bukan earpad itu emang gede banget dan dia lumayan tebal. Jadi bagian luar daun telinga gue aja nggak nempel sama bagian dalam drivernya. Mantep banget, kulitnya juga kerasa halus, empuknya juga kerasa mantep, paddingnya juga oke. Clampingnya juga menurut gue ngepas, ini nggak terlalu ngeclamp parah tapi nggak ngelus juga. Jadi dia bisa ngasih ceiling yang bagus juga. Di samping itu faktor earpadnya juga sih. Di bagian belakang juga gue rasa nggak bocor. Jadi suara sekitar minim banget masuk ke sini ya. Dan gue rasa dengan settingan clamping kayak gini kalau ditambah sedikit lagi ini bakalan lebih budak, cuman bakalan lebih gak nyaman. Jadi menurut gue udah pas banget settingan kayak gini ya untuk main game berjam-jam. Gue rasa ini bakalan Kalau kita ngeliat di bagian dalam si headsetnya atau di bagian dusnya itu ada tulisannya speaker installed Onkyo. Buat kalian yang nggak tahu, Onkyo ini sebuah brand yang sudah berkecimpung cukup lama di bidang audio. Dia ini berasal dari Jepang dan berdiri sejak 1946 kalau nggak salah ya. Dan mereka ini spesialis di bidang audio equipment serta home theater kayak gitu cuy. Apakah si Onkyo ini cuma menjadi gimmick doang atau emang suaranya bagus? Mari kita bahas suaranya. Yang pertama dari segi bass, gue suka sama karakter bassnya karena dia bassnya itu nggak terlalu gede tapi pancinya dapat, bodinya dapat, dia cukup rapi juga, nggak beleberan kemana-mana, terus impactnya juga menurut gue ngepas. Terus untuk midnya ini kerasa sedikit lebih mundur terutama di bagian vokal, dan menurut gue semua frekuensi yang ada di midrange ditampilkan dengan baik di headset ini. Dan yang gue sukanya lagi, ini vokalnya termasuk vokal yang clear, yang detail cuy untuk sebuah headset gaming. Jadi ini sebenarnya headset untuk dengerin musik yang vokal oriented masih bisa banget cuy. Terus untuk treble-nya ini masih aman banget di telinga gua karena nggak kerasa picking, dan untuk crispiness detailnya masih bisa dipresentasikan dengan bagus di GH61 ini. Dan yang terakhir untuk urusan staging ini udah tergolong luas, jadi untuk main game FPS ini udah pol banget. Pin posisinya juga bagus, akurat, terus panning transisinya juga kerasa halus. Seperti biasa yang terakhir gua akan bahas softwarenya. Di sini gua pakai Nahi Mic 3 yang memang diperuntukkan untuk GH61. Yang pertama untuk di tab audio ada master volume, terus bisa di mute unmute juga pastinya. Ada 4 buah preset dari musik, movie, communication sampai ke gaming. Dan 4-4-nya menurut gua ngasih preset yang emang benar sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau kalian ngaktifin mode gaming emang enak untuk dipakai main game. Di bagian bawahnya sebenarnya kalian bisa ngotak-ngatik secara manual kayak surround sound-nya, terus kalian juga bisa ngotak-ngatik semacam quick setting equalizer dari vokal, bass sampai ke treble. Dan yang menariknya lagi dia ada fitur try di sini. Jadi setelah kalian ngotak-ngatik kalian bisa play dulu untuk nge-preview settingan kalian, dan ini try-nya itu sesuai dengan presetnya. Artinya kalau kalian lagi ada di mode gaming maka yang di play itu audio yang ada di game. Untuk pengaturan mikrofonnya ada master volume, bisa di mute juga, terus ada 2 buah preset untuk chat dan conference ya. Di bagian bawahnya ada beberapa pengaturan kayak static noise suppression dan yang lain-lainnya. Terus untuk menu ketiga ada sound tracker cuy. Di sini bisa dinyelamatin dan kalian juga bisa nyobain atau bisa nge-preview suaranya, dimana dia bakalan ngasih info secara visual dari mana suara tersebut berasal, dan dia juga bisa nge-play audionya secara bersamaan dengan visualnya tadi. Di bagian bawahnya ada pengaturan untuk size dan transparansinya. Oke, gue rasa reviewnya cukup, dan karena ini barang belum dijual, jadi gue mau kasih tahu kisarannya aja. Katanya sih ini kisaran bakal dijual di sekitaran 1,7 jutaan.
Oke, kesimpulannya bagi gue ada 3 poin penting untuk sebuah headset gaming. Yang pertama dari segi kenyamanan, yang kedua sound quality, ketiga adalah microphone quality. Dan menurut gue MSI udah sangat amat memperhitungkan 3 hal tersebut ya untuk si GH61 ini. Dimana GH61 memberikan kenyamanan yang oke, sound quality-nya oke, dan microphone quality-nya juga udah cukup oke. Kelihatan juga bahwa MSI nggak masukin fitur RGB-RGB-an kayak headset ini, dan itu menurut gue bagus banget sih. Karena kalau biaya produksinya bisa dialokasikan ke sound quality, ya mendingan fokus ke sound quality daripada nambahin fitur RGB. Meskipun begitu, tetap aja ada hal yang perlu diimprove dari GH61. Salah satunya adalah build quality plastiknya. Ya, ini ngomongin tentang material plastiknya, bukan finishingnya. Kalau finishingnya ini udah juara sih, ini udah pol banget. Karena gue ngerasa untuk di harga 1,7 jutaan ini masih terlalu kerasa plastiki banget ya. Jadi untuk material plastik, bukan finishing. Ingat. Oke, itu aja videonya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.